komedian itu tidak harus mengandalkan gestur, mengandalkan fisik, gitu kan. Tapi kita harus memahami situasi panggung. Kalau cuma satu pekerjaan umpama sinetron doang, kita tuh di entertain ya akan gitu-gitu aja. Halo humorian semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bicara soal humor tuh emang gak ada matinya, seakan bisa tumbuh di berbagai tempat dengan berbagai bentuk. Nah, setiap komedian pasti juga punya caranya masing-masing untuk menyampaikan humor. Setuju nggak humorian semuanya? Ada yang pakai logat, ada yang dari gambar atau meme biasanya, atau tulisan. Nah, ada juga dari gerakan tubuh para komedian. Hari ini, Faye mau bincang langsung sama seorang komedian yang pastinya juga menyampaikan humor dengan cara yang unik juga. Siapa lagi kalau bukan komedian minimalis yang lucu dan manis. Hah? Ternyata tidur. Om, Om, ini kan kita lagi tapping Om. Oh gitu. Siapa lagi kalau bukan Om Daus? Yeay! Saya kira mau ngelas nih, saya pakai ini nih kacamata las nih. Om Daus apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Ada cewek cantik. Jadi pengen nambah. Pengen nambah emang udah berapa sih Om? Kurang emang? Baru 2. Oh, baru 2. Emang rencananya mau berapa Om? Nggak tahu. Enggak lah. Udahlah semoga. Oh 3 rencananya? Oke deh, semoga terakhir deh untuk Udah selamanya. 3. Oh udah 3. Itu yang 2 ditarik leasing, tinggal 1. Semoga nggak nambah lagi deh Enggak. Om. Enggak ya. Ya kalau nambah kesian, yang lain nggak kebagian, pala jomblowers. Wih. Kita kasih kesempatan buat jomblowers. Tadi kita bincang-bincang sebelum in frame, katanya Om Daus nih lagi ada hubungan sama seorang selebriti, bener nggak sih? Saya dengan selebriti ya alhamdulillah banyak ya. Iya, gitu. tapi rahasia lah ya Om. Alah, saya nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin lah, nggak enak lah. Dengan Laudia Sintabela ya kan, nggak usah disebutin. Ya kan, dengan Marsanda nggak usah sebutin. Itu yang saya sebutin tadi itu majikan saya. Gitu. Om, tadi kan kita ngebahas-bahas nih komedian tuh punya caranya masing-masing yang unik gitu dalam menyampaikan humornya, berkomedinya gitu. Menurut Om Daus nih, apa sih keunikan yang Om Daus punya sehingga Om Daus bisa survive gitu di dunia hiburan komedian ini? Ya sebenarnya gini loh, komedian itu tidak harus mengandalkan gestur, mengandalkan fisik, gitu kan. Tapi kita harus, ini Daus belajar dari para senior ya, terutama dari 4 sekawan yang mengajarkan bahwasanya kalau ngelawak itu biarpun ya fisik kita seperti model begini ya kan, atlet begini ya kan, tapi jangan mengandalkan fisik gitu. Jadi kita harus memahami situasi panggung gitu. Itu diajarin tuh ngelawak gitu. Terus ntar kalau kita main sama orang lenong tuh beda lagi, diajarin lagi cara main lenong gitu. Jadi kita harus paham dengan situasi sekitar gitu. Kalau kita lagi di apa namanya lenong ya kita harus bahas lenong gitu. Jadi harus menyesuaikan tempat gitu. Kalau mengulas tentang Om Daus ini masuk ke dunia hiburan, sebenarnya Om Daus pertama kali masuk ini sebagai komedian atau malah profesi yang lain gitu Om? Ya awalnya sih profesi lain ya, gitu sebagai ya tadi yang udah saya bilang kan, dari mulai model ya kan, atlet gitu atlet kan, basket ya baru-baru ini ya, pelatih basket baru-baru ini alhamdulillah karena kesibukan saya yang sangat gimana gitu kan, akhirnya itu pekerjaan itu saya tinggalkan. Saya kasih ke yang lebih membutuhkan. Oh, iya, yaitu setuju, aku setuju. Itu saya kasih ke Bang Ucok Baba. Oh, jadi bisa transfer gitu ya, profesi silakan gitu dilanjutkan. Jadi gitu. Kalau jangan cuma honor doang gitu kan, uang doang transfer, tapi masalah pekerjaan juga kita saling transfer. Saling sharing, saling transfer. Gitu ya. Pertama malah bukan di dunia komedi gitu ya. Lalu apa yang membuat Om Daus tuh akhirnya ya udah gue pengen jadi komedian nih gitu. Apa emang hobi apa gimana? Berawal pengen, karena kan kalau di entertain itu kalau kita tidak apa namanya mencoba
sesuatu kalau cuma satu pekerjaan umpama sinetron doang, kita tuh di entertain ya akan gitu-gitu aja, gitu kan. Tapi kalau kita belajar untuk melawak, paling enggak kan, alhamdulillah tuh ada pekerjaan baru, ada pengalaman baru, ya kan, yang mana harus kita jalanin. Oh ternyata sinetron begini, kita udah ngerasain, pengen ngerasain deh ngelawak tuh kayak gimana, gitu kan. Ya udah alhamdulillah berjalan dengan waktu, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Empat Sekawan, dengan Mas Dery, dengan Algi Nanjar, Mas Eman, Panji Komar. Disitulah para juniornya dikasih ruang untuk ngelawak, beri kesempatan. Oh gitu ya Om, berarti berawalnya dari sana. Iya, terus dari kita sinetron. kan harus explore terus. Explore terus gitu, karena kan kalau kita fisik kita seperti ini, terus orang ngebully, ya terus-terusan aja begitu, nggak ada, ya kan, nggak ada perkembangnya kan, makin dibully terus orang makin demen kan gitu. Nah iya, tapi justru kita diajarin dari Pak Sekawan, justru kita balikin, gitu. Ya, jangan cuma ngandelin gestur, tapi kita bisa wawasan. Itu penting sekali ya Om. Iya, jadi biar tahu kayak gitu kan situasinya, ngelawak tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu. Meneruskan perbincangan kita nih, kan tadi Om bilang kalau diajarin sama Empat Sekawan tuh kita diajarin malah balikin orang-orang yang ngebully gitu ya Om. Kan pasti ada yang underestimate, ada yang bilang malah keunikan Om tuh maaf kadang-kadang dibilangnya jadi ke arah negatif gitu ya Om. Itu gimana sih cara Om Daus tuh ngubah dari spekulasi orang yang jelek-jelek tuh jadi potensi gitu, gimana Om? Ya justru itu dia, kita harus istilahnya dibalik kekurangan kita tunjukin nih buat para netizen, emangnya buat nyuci tuh jadinya tuh. Netizen gitu kan, para bullying, ya kan, bulliers. Itu di balik badan kita yang seperti ini tapi ada kelebihan gitu. Belum tentu orang yang di luaran sana yang tinggi normal, maaf lahir batin gitu kan, itu bisa seperti kita. Benar. Itu rezekinya belum tentu makanya kita harus jadi buktikan. Orang paling kaya di Depok. Amin. Itu makanya kita harus buang mindset seperti itu, kita rubah. Itu kita tunjukin para netizen bahwasanya tidak seperti itu. Berkomedi harus berwawasan. Iya. Kenapa demikian Om Daus? Ya kalau kita nggak berwawasan, kalau cuma ibarat ngelawak dorong-dorong gitu doang, cuma ngandelin properti, ngandelin fisik, ya kalau kita mah dari Empat Sekawan ya sebutnya mah itu bukannya lawak. Apa tuh Om? Bercandaan kan? Bukan lawak ya, guys. Bukan lawak humornya. Apa Om? Iya, karena kalau ngelawak itu ya kita harus paham situasinya. Tapi kan zaman udah berbeda ya, gitu kan. Zaman udah berbeda ya, mau nggak mau ya kita mengikuti. Kalau dulu zamannya kita, zamannya Daus gitu kan. Terus beberapa temen juga yang ada di Depok gitu. Ya diajarin ngelawaknya seperti itu gitu. Jadi main materi, bukan cuma dorong-dorongan atau celemut-celemutan muka kayak gitu enggak. Jadi apa nih? Jadi lebih bercerita. Dan sekeliling kayak di panggung, kita panggungnya ada apa nih, kita mainin kayak gitu. Kalau dulu tuh seperti itu, di konsep sebelum sebelum ke panggung. Itu siapa sih Om yang buat konsepnya? Misalkan kita mengisi suatu acara gitu, itu apakah orang dari TV-nya itu ada diskusi ke komediannya, atau misalkan komediannya yang bergrup nih bikin konsep dulu, atau Om Daus yang individu misalkan diajak diskusi gitu, seperti apa sih Om? Iya, kalau dulu lebih ada, kalau kita tuh di Empat Sekawan gitu kan, itu ada kreatifnya gitu. Tapi kan sekarang setiap acara baik TV ya kan, on air maupun off air kan sudah ada kreatifnya masing-masing kan. Apalagi sekarang banyak digital yang berjamuran ya kan, jadi kreatifnya pun nambah lagi gitu. Jadi kita ngikutin aja dengan alur yang ada, tapi tetap kondisinya atau konsepnya kita ya seperti itu gitu. Apa nih pembahasannya gitu, biar kita paham.
Bercanda dan melawak itu berbeda gitu ya. Iya. Pokoknya jadi kalau misalkan ngelawak itu harus ada materinya. Materinya. Harus tersusun. Gitu. Beda dengan bercandaan Gang yang toyor-toyoran. Ya Jatuh-jatuhan. Jatuh-jatuhan, bukan aib, jelekin teman samanya, udah tahu temennya jelek pakai dikatain jelek kan ya. Ya enggak? Berarti berbeda ya. Iya, Umurian catat ya, bercanda dan melawak itu berbeda berarti. Lawaklah pada porsinya, tidak harus istilahnya menyinggung atau menyakiti sesama. Itu dengan lawakan lain yang lebih cerdas kan banyak materi-materi.